Biasanya ada juga yang dari Jerman dan Kori dari Sanger, Kori Sanger. Ibu Korisangnya dari Belanda. Oh iya Belanda. Iya. Kalau yang dari Jerman itu Ibu Femi Idrus. Dari Amerika juga ada ini hadir sini dari California ya, walaupun kita sedikit, ini udah Amin. disebut internasional. Biasa dari Sabah ada juga ya. Jadi teman-teman, malam ini topik yang saya angkat adalah Isa, sorry, Injil diimani namun diingkari. Nah, Injil ini yang saya maksud adalah sebenarnya Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, jadi bukan cuma Injil toh, tapi biar menyederhanakan judul, yang saya maksudnya Taurat, Zabur, Injil. Ya, Zabur ini adalah kitab Mazmur. Ya. Jadi sudah bisa share screen, Gor, saya. Nanti ini pemaparannya nggak terlalu lama, biar kita ada waktu untuk interaktif ya, teman-teman. Udah jadi co-host, Dok. Oh, udah ya, oke, makasih. Saya izin share ini. Nah, ya. Ya udah nampak ya, Gor ya. Injil diimani, Ya, udah. benar, namun diingkari. Nah, ini bukan hanya bicara Islam, ini bicara Kristen juga ya. Jadi kita mau bicara apa adanya. Nah, saya ambil dulu dari makna iman menurut Kristen ya. Boleh bantu baca gue atau siapa yang mau bantu baca ya? Ada tadi kulihat Helen. Mbak Helen boleh bantu baca? Karena dari sini saya terpotong oleh gambar. Oke, siap, siap. Oh, Mbak Tapi Helennya. saya off cam ya. Ya, ya. Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani Terima 11 kasih. ayat 1 dan 3. Terima kasih. Saya nggak terangkan lagi. Saya hanya mau ulas soal iman ya. Nggak saya terangkan lagi. Ya, berikutnya masih. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 7. Jadi teman-teman, maaf ya, ini anjing ribut. Sebentar ya, aduh, maaf ini ada orang datang, saya sendirian di rumah, gedor-gedor pintu, saya sebentar dulu ya, mau buka pintu dulu ya. Maaf, maaf, maaf.
Gak ada suara ya? Lagi layani tamu. Sorry ya. Oke. Ini ada orang gedor-gedor rumah. Saya sendirian di rumah, jadi saya lihat dulu ke depan. Nah, oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, di sini saya mau tunjukkan bahwa iman itu bukan sekedar perkataan, bukan sekedar omongan, tapi perbuatan ya. Makanya ketika Nuh mendapat petunjuk dari Tuhan ya, untuk membuat bahtera, dia lakukan. Dia beriman, dia percaya, itu terbukti dari perbuatan. Itu yang saya mau tunjukkan. Jadi iman itu bukan cuma omong-omong doang. Ya, kita lanjut lagi yang lain. Nah, ya, silakan Mbak Helen. Ibrani 11 ayat 8 dan 17. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Terima kasih. Saya juga di sini mau tunjukkan bukan cuma Nuh, Ibrahim juga atau Abraham, bahkan disebut bapak orang percaya, ya, karena menunjukkan imannya dengan perbuatan. Ya. Perbuatan bukan sekadar perbuatan ya, teman-teman. Ketika Tuhan meminta Ibrahim pergi ke satu tempat, Ibrahim nurut pergi saja. Padahal dia nggak tahu mau kemana. Ya. Nah, di sini ada yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Inilah makanya bangsa Israel ada di Timur Tengah sana. Karena awalnya mereka Ibrahim kan di Mesopotamia. Ya, kenapa jadi di sana? Nah, yang lebih seru lagi ketika Tuhan meminta Ibrahim atau Abraham mengorbankan anaknya. Padahal secara manusia Abraham bisa bertanya sama Tuhan, lo kok diminta dikorbankan? Karena bicara korban bicara mati, teman-teman. Padahal Tuhan sudah berjanji untuk memberi keturunan pada Abraham dan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tapi sekarang anak yang satu itu diminta dipersembahkan. Dipersembahkan berarti bicara dikurbankan, bicara mati. Nah, ini anak tunggal yang dikenal pada Ishak, anaknya yang tunggal itu, di teman-teman Muslim ini dikomentari lah ya. Saya ketemu Ustadz di Surabaya, dia bilang, Pak Panggabean, ini harusnya Ismail, bukan Ishak. Karena kalau Ishak, anak Ismail, anak Abraham sudah dua. Sebenarnya dibilang sih tunggal, mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Nah, kalau kita nggak belajar Taurat, Zabur, Injil, kalau kita nggak belajar Alkitab, maka kita akan bingung. Iya, nah kenapa sekarang Ishak disebut anak tunggal pada peristiwa ini? Nah, Alkitab bisa menerangkan dirinya sendiri. Tidak perlu tafsir dari mana-mana. Ya. Makanya kalau kita nggak paham tentang sebutan anak bagi Ishak, itu adanya di Kejadian di kitab Taurat, Kejadian pasal 22. Nah, kita mundur ke pasal 21. Mundur lagi, masih nggak ngerti, udah mundur, maju. Kan ini pasal 22 nih. Kisah tentang Ishak ini di pasal Kejadian 22. Maksud saya kalau nggak ngerti di pasal 22, mundur ke pasal 21. Ternyata puji Tuhan. Baru mundur ke pasal 21, kita mengerti kenapa Ishak disebut anak tunggal. Saya terangkan ke Ustadz yang teman saya orang Madura di Surabaya ini, kenapa Ishak disebut anak tunggal? Teman-teman boleh jawab. Ada keterangannya di Kejadian pasal 21. Kenapa? Teman-teman ini kan kelas, jadi kita belajar bersama. Jadi silahkan kalau saya persilahkan jawab, boleh di unmute, boleh jawab. Kenapa Ishak disebut anak tunggal? Karena anak dari istri pertama, Pak.
Itu ya. Kurang pas, nggak apa-apa. Terima kasih, kurang pas. Boleh yang lain ya. Kenapa harus menentukan? Nah, ini saya ada kitab ya. Anak janjian. Ya, kurang pas juga. Mohon maaf ya. Anak yang sah. Karena anaknya Ismail udah diusir. Ini tepat. Terima kasih, Mas Palmer ya. Anak Abraham memang 2. Tapi sebelum peristiwa pengorbanan itu, Ismail sudah diusir. Itu tercatat di Kejadian 21 ayat 5. Ya. Perikop yang kedua, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, memang awalnya anaknya 2. Tapi karena 1 diusir, maka tinggal 1 lah. Maka penyebutan Ishak anak tunggal tidak salah. Tidak salah. Memang tinggal 1 anak Abraham waktu itu. Yang Ismail sudah pergi. Makanya teman-teman, peristiwa ujian kepada Abraham ini luar biasa. Di masa tua punya anak 2. Bagaikan petir di siang bolong, istri tua Sarah ngulah. Dia minta Abraham mengusir Hagar yang udah menjadi istri mudanya Abraham plus anaknya. Teman-teman, Abraham sayang Hagar, cinta Hagar, dan Abraham cinta Ismail. Tapi sekarang disuruh diusir oleh istri tuanya. Abraham gak senang. Tetapi hebatnya, kenapa Abraham menurut? Tuhan campur tangan. Ya, Tuhan campur tangan. Kalau udah bicara Tuhan, Abraham nggak berkutik. Nah, ini jadi yang saya mau tunjukkan juga di sini adalah bahwa iman itu adalah perbuatan. Bukan cuma omong-omong doang. Walaupun tak mengerti, Abraham melakukan. Walaupun tak paham, Abraham nurut sama Tuhan. Karena dia beriman. Ya. Nah sekarang, tadi kan judulnya Injil diimani namun diingkari. Nah, yang saya maksud Injil itu adalah Taurat Zabur Injil ya. Jadi Alkitab itulah yang saya maksud. Cuma biar ringkas saja judulnya Injil diimani. Nah, ini kita masih bicara kita orang Kristen ya. Kita otokritik dulu, kita orang Kristen. Silakan dibaca Mbak Helen. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Oke. Allah menyatakan siapa dia ya kepada bangsa Israel ini ya. Biar dia tahu. Ya. Nah, ini dasarnya baru berikutnya. Ya, silakan dibaca. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya. Teman-teman jelas ya. Kenapa dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Nah, banyak orang Kristen jadi beranggapan seolah-olah hari Sabat, hari Sabtu itu baru ada pada bangsa Israel ini. Waktu dia keluar dari Mesir. Enggak ya. Israel itu diperbudak oleh Mesir ratusan tahun. Tak lagi menguduskan Sabat. Budak tak bisa menguduskan Sabat. Ya. Budak mana bisa istirahat Sabat. Berhari Sabat mana bisa ibadah budak. Jadi ya makanya ingatan kuduskan hari Sabat ini. Tuhan minta bangsa Israel waktu itu atau umatnya ya bekerja 6 hari.
Tapi hari ketujuh itu istirahat, berhenti. Ya, di sini jelas ya. Lanjut. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih. Jadi ini dasarnya kenapa ayat yang sebelumnya. Kenapa kita harus mengingat dan menguduskan Sabat. Jadi dua hal yang Tuhan minta dari kita tentang Sabat. Diingat dan dikuduskan. Kenapa? Ini jawabannya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan apa? Memberkati dan menguduskannya. Jadi hari Sabat sudah ada dari mulai masa penciptaan. Bukan ada setelah ada bangsa Israel. Belum ada bangsa Israel. Belum ada agama-agama. Belum ada orang Yahudi. Sabat sudah ada. Karena sekarang ini kita menganggapnya entah orang Islam, entah orang Kristen sering menyebut, oh hari Sabat untuk orang Yahudi. Bukan untuk kami. Gitu kan? Tapi di sini hari Sabat dihubungkan dengan penciptaan. Sebagai monumen waktu. Jadi kalau kita berhari Sabat, teman-teman, beribadah hari Sabat, berjamaah beribadah hari Sabat, ada satu kesaksian kepada alam semesta, kepada dunia, kepada kanan kiri kita. Apa kesaksiannya? Kesaksiannya adalah bahwa kita mengakui bahwa ini ciptaan Tuhan, dan Tuhanlah pencipta kita, pencipta alam semesta. Itu aja kesaksiannya. Jadi soal ibadah, ini soal penyembahan, pengakuan siapa yang disembah. Kenapa disembah? Karena dia pencipta. Ya. Jadi bukan sekadar hari yang dibuat untuk kita berjamaah, berkumpul, beribadah. Alasannya apa? Alasan beribadah harusnya ini. Pengakuan kepada Tuhan bahwa dialah pencipta kita. Ya, lanjut. Ibrani 11 ayat 4-7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, karena memang memamah biak tetapi tidak, sorry, dia nggak kelihatan, bentar ya. Bentar. Bentar. Tetapi tidak berkuku belah. Tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Terima kasih. Sebelum saya ke sini, kita menurut lagi tadi ya. Ya teman-teman, hari Sabat dilupakan atau diingkari oleh orang Kristen. Ya. Padahal diimani. Injil kan diimani, dipercayai. Kitab Taurat, Zabur, Injil dipercayai, diimani oleh orang Kristen dan oleh orang Islam. Sama kau tidak, jangan tanya orang, itu maksudku. Sama kau, emang sama kau itu punya kau. Tapi jangan tuduh orang. Di mute dulu. Jadi Terus tapi baju kita kulo yang dari manusia sini. mengingkarinya. Ya. Kita orang Kristen ibadah hari Minggu, ya berjamaahnya. Ya beribadah hari apa aja boleh teman-teman, bagus. Tiap hari ibadah bagus kalau mampu. Tapi ingat, ya, dan kuduskan hari Sabat. Jadi Sabatnya nggak boleh tinggalkan. Itulah firman Tuhan, perintah Tuhan, permintaan Tuhan kepada manusia, ciptaannya. Jadi jangan persalahkan orang ke gereja hari Minggu, hari Sabtu, Minggu, hari Jumat, hari Kamis, hari Rebo, hari Selasa, hari Senin. Nggak salah. Jangan persalahkan. Yang salah itu kalau tidak mengingat dan tidak menguruskan hari Sabat. Yang salah itu kalau melanggar firman Tuhan. Yang salah itu. Firman Tuhan mengatakan
Jangan kamu beribadah bergereja hari Sabtu, hari Minggu atau hari Senin. Nggak ada firman Tuhan begitu. Yang ada ingatlah kuduskan hari Sabat. Oke. Nah, jadi satu hal sudah kita ingkari tentang hari ibadah ini. Sekarang kita masuk ke soal makanan, teman-teman. Ini tertulis, ya, bukan tafsir. Tadi pun bukan tafsir, ya. Kita terima apa adanya. Inilah binatang-binatang yang boleh dimakan. Jelas ya. Jadi bukan soal namanya. Tapi memang ada kriterianya. Kenapa haram? Kenapa halal? Nah, ini menarik di sini. Teman saya katakan, Ustadz juga ini teman saya katakan, Pak Penggabean, Alkitab berubah-berubah. Dulu babi haram. Sekarang yang haram apa? Babi hutan. Berarti babi kota boleh dong. Ya, faktanya memang. Saya pernah beracara di satu restoran di Medan, saya lupa nama restoran Danau Toba. Di situ di dinding tertulis, kami tidak menyajikan makanan yang terbaik. Babi hutan tidak ada, tapi babi kota ada. Jadi kalau babi hutan itu haram, itu nggak baik. Tapi babi kota tuh ada di situ, di restoran itu ada. Saya nggak saya foto itu tulisan. Nah, saya bilang ke teman saya Ustadz ini, Pak, kami orang Kristen kalau mau baca Alkitab dengan rendah hati nggak akan bingung. Mau dibilang babi hutan kayak dulu babi, sekarang babi hutan, bagi kami sama aja babi, tetap haram. Bukan soal babinya, tapi ada kriterianya. Apakah waktu babi dia berkuku belah dan tidak memamah biak sehingga haram? Apakah setelah menjadi babi hutan dia berkuku belah dan memamah biak? Kan tidak. Jadi bukan namanya yang bikin haram ya. Ada kriterianya tadi ini. Berkuku belah dan memamah biak. Nah, babi hutan berkuku belah tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Nah, sekarang diganti. Nggak babi hutan, nggak babi, tapi babi hutan. Iya babi hutan. Babi hutan ya. Apakah babi hutan? Babi hutan tetap berkuku belah tapi tak memamah biak. Nah, sekarang babi kota. Babi kota. Babi kota haram karena yang halal. Karena yang diharamkan cuma babi hutan. Makanya di Medan orang Kristen banyak bikin masakan babi. Di mana-mana bukan cuma tapi di Medan banyak yang namanya BPK. Jadi bukan cuma di Jakarta ada BPK, di Medan banyak BPK ya. Babi panggang karo. Nah, ini yang menyiapkan orang Kristen. Karena bagi orang Kristen babi sudah halal. Karena yang tertulis di Alkitab babi hutan yang haram. Kan lucu. Padahal jelas Alkitab menuliskan disebut haram atau halal bukan karena namanya, tapi karena ada kriteria. Nah, kalau besok lusa penerjemah Alkitab mengganti babi hutan diganti jadi kerbau pendek, teman-teman. Tapi tetap ini kerbau pendek ini berkuku belah tapi tidak memamah biak. Bagaimana Mas Palmer? Haram atau halal? Babi Haram. pendek. Kerbau pendek. Tetap aja haram. Padahal namanya sudah kerbau, tapi kerbau pendek tetap haram karena namanya boleh apa saja tapi tetap haram karena kriterianya ada, ya. Jadi ini pun diingkari oleh kita orang Kristen. Makanya saya sering membedakan ya dalam perjalanan hidup saya ikut Tuhan itu. Saya coba membedakan mana ajaran agama, mana ajaran kitab suci-nya. Ajaran agama Kristen menghalalkan babi. Jadi kata agama Kristen, babi halal. Tapi kata kitab sucinya, babi haram. Tertulis. Nah, kita ikut mana? Ikut agama, ikut kitab suci. Ya ikut kitab suci dong. Karena bagi saya juga, agama itu lahir dari tafsir-tafsir ayat-ayat kitab suci. Ini entah di aja. Jadi banyak ajaran agama Islam juga beda dengan Quran.
Nanti kita belajar. Nah, jadi fenomena yang umum jadinya. Makanya saya di mana-mana suka ajak teman-teman, kalau ingin ke surga, teman-teman, jangan ikut agama. Agama apapun, jangan diikut kalau ingin ke surga. Karena agama hanya sampai di KTP di dunia. Udah, nggak akan sampai ke surga agama itu. KTP agama nggak sampai ke surga. Kalau ingin ke surga, manusia harus kompak dengan yang punya surga, dengan Tuhan. Bagaimana kompak dengan punya surga? Ya, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Kan itu. Ya teman-teman, saya perhatikan ternyata dari mulai zaman Adam sekarang sampai nanti manusia terakhir misalnya, ya, syarat untuk selamat tidak berubah. Syarat untuk masuk surga nggak berubah. Yaitu apa? Ikut firman Tuhan. Bukan ikut agama. Kenapa Adam dan Hawa? Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena tidak ikut firman Tuhan, tapi ikut omongan iblis. Tuhan bilang jangan makan, dia makan. Atas rajuan tipuan iblis yang menyamar jadi ular. Kan itu. Nah, kenapa Adam berdosa? Karena nggak ikut firman Tuhan, tapi ikut siapa? Adam. Ikut omongan bininya. Teman-teman, kalau Hawa itu tertipu, Adam tidak tertipu. Dengan sadar penuh, dia tolak firman Tuhan, dia ikut omongan bininya. Karena bininya udah terlanjur makan. Akhirnya Adam ikut makan juga. Makanya gara-gara Adam, dosa berkuasa atas bumi. Ketika Hawa berdosa, dunia belum dikuasai dosa. Kenapa? Hawa satu orang aja. Tapi ketika Adam yang satu orang ini berdosa, dunia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Adam adalah kafilah, pemimpin, penguasa bumi ini. Ya penguasanya jatuh dikalahkan iblis ya. Makanya iblis merasa dialah bosnya dunia ini. Ya. Oke. Jelas ya, mana ya pelanduk itu mungkin kelinci mungkinnya pelanduk itu ya. Pelanduk haram. Bukan kelinci apa bukan kancil maksudnya, pelanduk itu mungkin kancil, ini kelinci ada. Mungkin pelanduk itu kancil ya, haram. Oke, kita tadi Kristennya ya. Jadi orang Kristen mengimani Injil terjemahannya, tapi mengingkari juga dalam hal hari ibadah dan dalam hal makanan. Ya. Itu fakta ya. Saya bukan sedang berteori enggak. Saya hanya menampilkan fakta. Nanti saudara boleh setuju, boleh nggak setuju. Nah sekarang kita masuk ke saudara kita Islam ya. Maaf, saya bukan sok tahu, tapi memang saya belajar lah ya. Kan penganut ajaran nenek moyang, tak kenal maka tak sayang. Maka saya belajar tentang Islam. Saya belajar Quran, saya baca Quran sampai khatam. Ya. Saya khatam Quran bukan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arab. Saya khatam Quran dari terjemahannya. Ya banyak orang anggap enteng saya. Saya pernah dialog dengan seorang orang tua, saya panggil Datu, orang Padang, pensiunan Departemen Keuangan. Diskusi soal agama karena seseorang minta saya meladeninya di Rawamangun ya. Diskusi kami bahasa Indonesia. Saya bisalah. Dan dia malah kelihatannya repot. Pindah ke bahasa Inggris, saya imbangi bahasa Inggris. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Arab. Dia ngomong saya kan nggak ngerti. Langsung si Dato ini ngomong ini. Coki, dia panggil saya Coki. Coki, kamu tidak mengerti Al-Quran. Kamu tidak mengerti agama Islam. Karena kamu tak bisa bahasa Arab. Oh gitu Dato. Ya, kan diskusi bahasa Indonesia saya bisa saya atasi. Bahasa Inggris saya atasi. Pindah bahasa Arab saya bingung lah, nggak ngerti. Maka dia senyum. Kamu Coki
tak tahu Quran, tak tahu Islam, karena kamu tak bisa bahasa Arab. Terus sayang Quran saya udah hancur ya, udah ini udah sampul itu udah rusak tuh, mohon maaf ya, udah ada sering banyak dibaca sama rusak. Satu juga dia ada tuh. Ini Quran saya mengerti Islam, saya mengerti Quran karena ada ini Al-Quran dan terjemahnya. Yang menerbitkannya Departemen Agama Republik Indonesia. Penerjemahnya ada 9 orang kah? 10 orang, 11 orang kah? Pokoknya, penerjemahnya ada 10 orang. Ya, itu profesor, doktor, haji, kiai haji, 10 orang. Jadi Al-Quran saya itu adalah official translation. Kok Datu salahkan saya? Apakah terjemahan Quran ini salah? Apakah Datu lebih pintar dari 10 orang ini? Datu siapa? Saya bilang, Datu siapa kok nyalakan saya? Sementara saya memahami Al-Quran terjemahnya karena ada tersedia ini kan. Quran saya ada tantangan Menteri Agama Republik Indonesia. Ada cap burung Garuda. Ini resmi, terjemahan resmi dari negara kita. Kok Datu salahkan? Datu siapa? Apakah ini salah terjemahan? Tak bisa omong teman-teman. Jadi teman-teman mesti memahami juga ya kalau kita berdialog biar kita nggak jadi nggak deadlock gitu loh. Harus tahu juga bagaimana memahami apa adanya. Memang bagi Islam, teman-teman saya kasih tahu ya, bagi Islam yang namanya Quran itu harus bahasa Arab. Kalau bukan Quran, bukan bahasa Arab berarti bukan Quran. Tapi apa namanya? Terjemah. Makanya di Quran saya tertulis Al-Quran dan terjemah. 2 bahasa berarti. Yang Quran itu bahasa Arabnya. Yang bahasa Indonesianya atau bahasa Inggris itu terjemah. Kalau Alkitab beda nih Alkitab. Ini bahasa Indonesia sepenuhnya. Bahasa Indonesia. Tapi terus Alkitab. Beda tuh. Ditulis Alkitab. Cara pandang Islam dan Kristen beda. Kenapa? Bagi Islam yang namanya firman Tuhan tuh harus bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bukan firman Tuhan. Tapi kalau bagi kita orang Kristen, firman Tuhan itu bukan bahasanya. Saya ulangi, bagi kita orang Kristen, firman Tuhan itu bukan bahasanya, tapi isinya. Message-nya itu firman Tuhan. Percuma bahasanya kalau kita nggak ngerti. Makanya puji Tuhan kita bersyukur Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa yang kita mengerti. Coba kalau Alkitab datang kepada kita, tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Greka, kita nggak ngerti. Yang ngerti ya bersyukur, senang dia. Tapi nggak mengerti. Jadi firman Tuhan terbatas dipahami oleh orang. Makanya Alkitab diterjemahkan. Nah, dulu waktu awal terjemahan, itulah tuduhan saudara kita. Alkitab udah nggak asli. Kenapa? Sudah terjemahkan. Tapi sekarang Quran juga udah banyak terjemahannya. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat sini, ada rukun iman nih. Saya hafal ini dan memahami ini bagaimana rukun iman. Ini dasar kepercayaan Islamnya. Ada 6 item, teman. Ini teman-teman yang orang Kristen mesti paham ini juga. Agar kalau berdialog agak nyambung lah. Rukun iman, iman pada Allah itu maksudnya. Iman pada malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, kiamat, dan takdir, qadar dan qadar. Nah, kita kembali ke nomor 3. Iman pada kitab-kitab. Kitab-kitab di sini adalah Taurat, Jabur, Injil, Quran. 4 kitab. Ya. 4 kitab. Bukan Quran saja. Saudara kalau bergaul sama saudara kita Muslim yang awam, yang sederhana, dia akan bilang ini, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Quran. Itu saya berapa kali jumpa iman pada Quran. Nggak tahu harus iman pada Taurat, Jabur, Injil, nggak tahu. Taunya Quran.
Ya. Ketika saya ketemu seorang ustadz terkenal, saya nggak sebut nama lah, nggak enak ya. Ustadz terkenal, YouTube-nya banyak. Dia seorang mualaf. Saya datangi ke pesantrennya teman-teman. Cukup besar pesantrennya. Saya datangi bersama temannya akan jadi mualaf. Jadi ada seorang teman mau jadi mualaf karena istrinya Islam. Dia Kristen Protestan. Suaminya GPIB. Istrinya Islam Minang. Nah si istri minta suaminya jadi mualaf agar bisa tidur serumah. Agar bisa tinggal serumah. Agar bisa tidur sekamar dan seranjang. Anak udah 2. Selama ini akur-akur aja. Tapi setelah anak 2, si istri berubah pikiran karena bergaul dengan teman-teman yang fanatik. Setelah bergaul sama teman-temannya, dia keluarkan barangnya dari kamar suaminya, yang asalnya sekamar, pindah kamar. Karena rumahnya banyak kamar, pindah kamar. Tak mau lagi sekamar sama suami, boro-boro seranjang, sekamarnya nggak mau. Ditanya kenapa? Takut campur. Emang kenapa kalau campur? Kan suami istri. Haram. Katanya. Loh kok haram? Anak so 2 haram bagaimana? Nah, jadi teman saya ini konsultasi ke saya. Ada yang kenalkan. Jadi aku sekarang sedang belajar agama Islam, Bang Ucok. Bolehkah belajar agama Islam? Boleh, bagus, bagus. Biar kau mengerti. Tapi yang paling Abdul brother, yang paling Abdul brother, bawa gua ke ustadzmu itu. Nanti kau tinggal nonton. Aku yang ngobrol sama ustadz. Oh gitu ya? Iya, langsung ditelepon ustadz itu. Makanya besoknya kami datangi ustadz itu di pesantrennya. Dia bicara dengan sumringah. The beauty of Islam. Setengah jam lebih. Kami hanya dengar saja. Terus saya potong. Maaf Pak Ustadz. Saya dengar dulu Pak Ustadz tuh Kristen. Apa betul? Oh iya Pak Panggabean. Saya dulu Kristen. HKBP. Bapak saya forhanger. Wah bangga dia. Tanya, maaf Pak Ustadz. Kenapa jadi Islam? Oh nggak gampang Pak Panggabean. 3 tahun saya bergumul dengan Injil. Dia bilang 3 tahun saya bergumul dengan Injil. Setelah 3 tahun, saya pindah ke Quran. Karena Injil sudah rusak. Dia ngomong itu, Injil sudah rusak. Dia ngomong tanpa beban ya, maklum mayoritas toh. Tanpa beban, ngomong enak. Oh gitu Pak Ustadz. Mohon maaf ya, kalau saya salah, tolong koreksi saya. Kalau saya untuk diri gini teman-teman. Kalau saya salah, tolong koreksi. Ya, terus saya bilang, Pak Ustadz, dia Batak, saya Batak. Pak Ustadz, gugur iman Islammu. Tolong kau tolak Injil dan hanya terima Quran. Kalau saya salah, tolong koreksi. Karena saya berani ngomong itu karena saya tahu ini hafal rukun iman. Item yang ketiga, iman pada kitab-kitab. Kitab-kitab adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah sekarang Ustadz tadi dengan gagah perkasa mengatakan dia tinggalkan Injil karena sudah rusak dan pindah ke Quran. Berarti udah nggak beriman lagi sama Injil toh? Jadi ngomong sama saya mengerti ini. Maka saya tanya, Pak Ustadz maaf ya, tolong koreksi saya kalau saya salah. Gugur iman Islammu. Kalau kau tolak Injil dan pindah ke Quran. Tak bisa ngomong. Kaget dia. Kaget ya. Dia kagetnya maksudnya kaget tuh. Nggak nyangka dapat omongan itu ya. Akhirnya setelah ambil waktu sejenak, dia ada pencerahan kali. Ginilah Pak Panggabean. Saya masih beriman pada Injil yang nggak rusak. Terus saya tanya lagi. Oh gitu Pak Ustadz. Emang Allah nggak tahu Injil sudah rusak? Kenapa Allah menyuruh manusia, orang Islam, kenapa Allah menyuruh orang Islam beriman pada Injil? Ini nomor 3 nih. Kalau Allah tahu bahwa Injil sudah rusak, emang Allah nggak tahu Pak Ustadz, Injil sudah rusak? Pak Ustadz tahu Injil sudah rusak, Allah nggak tahu. Apakah Pak Ustadz lebih pintar dari Allah? Lebih tahu dari Allah? Diam dia. Pendek saja teman-teman aja gini, pendek saja aja ya. Oke lah Pak Panggabean, tak usah bicara rusak. Tak usah bicara rusak. Saya masih beriman pada Injil yang asli. Kata dia. Udah nggak bisa rusak. Kan? Saya masih beriman pada Injil yang asli. Gila, maaf Pak Ustadz. Yang asli di mana Pak Ustadz? Ya sebenarnya itulah Pak Panggabean.
Ini sorry kepencet. Itulah papanggabean. Injil yang asli udah nggak ada. Papanggabean pergi Amerika, pergi ke London, pergi ke Surabaya, kemana-mana. Cari Injil. Injilnya beda-beda, Pak. Karena nggak ada yang asli. Tapi papanggabean cari kemana saja. Sama, karena asli. Saya ini belaga bego. Oh gitu Pak Ustadz. Ya. Oh sumringah dia. Ya. Jadi Pak Ustadz, nggak ada yang asli Injil. Ya nggak ada. Emang Allah nggak tahu bahwa Injil yang asli udah nggak ada? Kenapa pula Allah menyuruh manusia beriman pada Injil? Teman-teman, saya ini main logika ya, pakai nalar sederhana, nalar sehat. Allah menyuruh manusia beriman, orang Islam, menyuruh orang Islam, manusia Islam, beriman pada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Emang Allah nggak tahu Injil udah nggak ada? Kok masih disuruh beriman? Itu ada. Gitu kan? Nggak bisa ngomong dia. Jadi yang asli udah nggak ada, Ustaz. Iya nggak ada. Saya bolak-balik pertanyaan yang sama. Tensi naik. Jadi Pak Ustadz, Injil yang asli udah nggak ada. Iya nggak ada Pak Panggabean. Jadi nggak ada, ya nggak ada. Udah tegang nih, suasana tegang. Itu teman saya tuh begini terus, dudukin. Saya pukul kepala saya sudah, pas tegang. Jadi Injil yang asli udah nggak ada. Ya nggak ada Pak Panggabean. Saya pukul kepala saya. Aduh, gawat darurat Pak Ustadz. Saudara, kenapa saya pukul kepala saya? Karena kalau saya pukul kepala itu kriminal. Kalau pukul kepala saya, suka-suka saya tuh. Aduh Pak Ustadz, gawat darurat. Masa Allah nggak tahu itu yang asli udah nggak ada? Tak bisa ngomong, saudara. Ini malam-malam pertemuan, dia ambil sapu tangan, saudara. Mulailah begini. Itu ruang malam-malam, ruang ber-AC ya. Begini. Sejenak, beberapa menit, dia tak bisa bicara. Diam saja. Sampai akhirnya, teman saya tadi yang mau jadi mualaf ngomong gini. Bang, dari tadi 2 pakar berdebat. Ilmu sangat tinggi. Aku nggak ngerti. Ayo kita pulang ya Bang yuk. Padahal kami nggak berdebat. Tapi ini bahasa si teman saya ini. Ya, bilang begitu. Akhirnya kami berbahasa-bahasa. Pamitlah. Pamit pulang kami. Jadi nggak ada closing statement. Karena nggak bisa ngomong Ustadznya. Gara-gara mengatakan Injil udah tidak asli. Yang asli udah nggak ada. Saya mengerti rukun iman. Saya balikin. Untuk apa masuk ke rukun iman kalau memang udah nggak ada? Harusnya kan iman pada Allah, malaikat, kitab Quran kan enak. Nabi-nabi atau Nabi Muhammad saja kan enak. Kiamat nanti beres urusan. Jangan nyenggol-nyenggol ke Injil, ke Taurat. Ini faktanya nyenggol. Jadi bersinggungan. Akhirnya udah kami pulang. Di jalan teman saya tadi ngomong gini, Bang, sekarang aku sudah mengerti. Aku tak mau lagi dibawa oleh istriku, disuruh istriku belajar ke ustadz manapun nggak mau. Karena aku sekarang udah mengerti. Itu. Ya. Ya akhirnya kami pulang dan tidak lagi follow up ya. Walaupun saya sempat dapat kartu namanya, tapi nggak ada. Jadi ini penting teman-teman untuk menolong saudara kita Muslim memahami apa sih. Ya. Oke. Nah, silakan Mbak Helen ini dibaca. Arti iman menurut Islam, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Amin, kurang lebih aja dengan pemahaman Kristen tadi. Jadi ujung-ujungnya iman itu perbuatan. Bukan cuma ngomong beriman pada Injil, tapi ingat perbuatannya nggak ada. Ini saya cari di internet ini arti ini. Ya. Yakin dengan sepenuh hati, diucapkan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi ada perbuatan.
Jadi macam Abraham. Kalau yakin doang, tidak yakin perintah Tuhan, tapi nggak melakukan, ya nggak beriman lah. Jadi harus ada perbuatan. Nah sekarang bagaimana kita memahami ini? Beriman pada kitab-kitab, tapi perbuatannya nggak ada. Orang baca aja nggak mau. Saya ada diskusi dengan, mohon maaf ya, dengan teman-teman Islam di masjid, Al-Ansor, ya, di Medan, masjid besar. Kebetulan itu marbotnya dan teman-teman itu saya kenal, temannya teman. Kami diskusi, saya bicara soal ini. Terus kata mereka apa? Satu orang dari mereka, wah saya seumur hidup belum pernah lihat Injil. Wah kan pilu hati. Seumur hidup ini udah gede ini Pak, saya belum pernah lihat Injil itu bagaimana. Padahal sudah beriman pada Injil. Udah dewasa bahkan udah bapak-bapak, Injil aja belum pernah lihat. Jadi boro-boro baca, boro-boro melakukan apa yang kata Injil. Orang lihat aja nggak pernah. Ya, kasihan nah. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan untuk mengimani kitab Injil dan sebelumnya? Silakan dibaca ini. Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan dalam kurung kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Amin. Kenapa pula Injil harus diimani? Karena Injil itu benar. Dibenarkan Al-Quran. Teman-teman, berarti ini kalimatnya menarik ya dan sederhana. Nggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi untuk memahami ini. Ini kata ayat ini ya, Tuhan menurunkan Quran kepada Muhammad. Mengandung kebenaran. Artinya Quran itu benar. Tapi lihat perhatikan, koma. Apa kebenaran Quran itu? Boleh ada yang bantu jawab. Apa sih kebenaran Quran itu? Mas Palmer boleh? Apa sih Membenarkan Alkitab, Injil, Taurat. Jadi kebenaran Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Ini menarik teman, ini sederhana aja. Nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Jadi Quran itu benar, koma, karena membenarkan kitab sebelumnya. Dalam bahasa lainnya, Quran salah kalau menyalahkan. Teman-teman perhatikan. Jadi sepanjang Quran membenarkan Injil, maka Quran benar. Sepanjang Quran membenarkan Taurat Injil, Quran benar. Tapi begitu Quran menyalahkan Injil, maka Quran salah. Dari ayat ini saya ambil. Saudara boleh direnungkan ya. Jadi kan membenarkan itu kan mengiyakan, mengamini, mengokekan, menyetujui. Kan itu membenarkan. Makasih Mas Palmer ya. Nah, silakan ayat berikutnya. Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Ya, ini juga ayat menarik. Ya. Teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Ya, membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Injil membenarkan Taurat. Ya, Quran membenarkan Injil gitu loh urut-urutannya. Pokoknya kitab yang belakangan membenarkan kitab sebelumnya. Ya. Mengapa pula Injil harus diimani? Kenapa? Karena di dalamnya ada apa? Petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau isinya kebohongan,
Ya nggak akan disuruh beriman oleh Allah. Maka disuruh beriman. Oke, lanjut. Rupanya udah jam 8 lewat nih ya. Al-Maidah. Oh, Deh, sebentar. ini yang baru kan? Iya, iya. Sebentar. Ini baru. Iya, iya baru. Oke. Tapi yang tadi belum. Yang tadi. Sebentar. Yang tadi ini saya agak susah nih. Ini udah perasaan tadi ya, belum ya? Oh ini dia. Al-Maidah ayat Sorry, 46. ini udah tadi ya. Iya, ini udah. Iya. Kok nggak mau bergeser? Bentar, mau saya geser. Ini salah. Nah, ini. Al-Maidah ayat. Baca judulnya ya. Judulnya Oh, juga. oke. Oh, tunggu sebentar. Judulnya. Fakta di lapangan menunjukkan orang Islam tidak mempercayai Injil karena dituduh sudah tidak asli. Katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhan kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Al-Maidah ayat 68. Oke. Jadi ini kan Injil mesti diimani ya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan orang Islam tidak boro-boro mengimani, mempercayai Injil aja tidak. Ya, kenapa? Dituduh udah tidak asli. Tadi tadi kesaksian saya udah ya soal tidak aslinya. Nah, sekarang saya mau sajikan ayat Quran. Kalau memang Injil sudah tidak asli, kenapa ada ayat ini? Kalau saya sebut ayat ini advent banget. Katakanlah, hai Muhammad, wahai ahli kitab itu teman-teman bahasa Quran untuk Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi baca ini, Yahudi dan Nasrani tak dianggap beragama sedikit pun kecuali mereka menegakkan Taurat dan Injil. Nggak ada kata Quran, teman-teman. Lihat dalam kurung ini. Dalam kurung artinya apa? Dalam bahasa aslinya tak ada kata Al-Quran di situ. Karena ini ayat untuk orang Yahudi dan Nasrani yang siapa ahli kitab. Islam nggak termasuk. Kalau memang Injil, Taurat sudah nggak asli, kenapa pula ada ayat ini? Bayangin. Menurut ayat ini, teman-teman, orang Yahudi yang di Israel sana atau dimanapun tak beragama. Mohon maaf ya, orang Yahudi itu nggak beragama, kata ayat ini. Dan orang Kristen saat ini nggak beragama, kata ayat ini. Ada yang boleh bantu jawab? Kenapa mereka dibilang nggak beragama? Boleh bantu jawab, kenapa? Dari jawabannya di ayat ini ada. Kenapa orang Yahudi sekarang itu tidak beragama sedikit pun dianggapnya? Juga orang Kristen nggak beragama. Kenapa teman-teman? Boleh bantu jawab. Orang Yahudi dianggap tak beragama. Kenapa? Hanya menegakkan Taurat. Padahal harusnya menegakkan Taurat dan Injil. Orang Kristen tak beragama. Kata ini. Kenapa? Karena hanya menegakkan Injil, tak tegakkan Taurat gitu loh. Disebut beragama, ahli kitab itu kalau tegakkan dua, Taurat dan Injil. Ini kurang nggak ikut ya. Gitu. Sekarang ada nggak agama yang tegakkan Taurat dan Injil? Ada nggak? Advent. Alhamdulillah ada. Ini tafsir ayat ini ya. Advent itu Kristen yang tegakkan Taurat, tegakkan Injil. Ya sederhana bicara Taurat, bicara Sabat, bicara haram halal gitu loh. Yang tadi kita belajar di awal. Ya, bicara Taurat, bicara hari ibadah,
dan bicara makanan orang yang beribadah bertuhan, gitu loh kasarnya, ya. Jadi hari ibadahnya, terus makanan orang yang ibadah itu apa? Makanannya hanya makanan haram, halal, sorry, halal, ya gitu. Nah, baru beragama, terus Injil ditolak oleh Yahudi, makanya orang Yahudi, makanya orang Yahudi nggak beragama karena menolak Injil, hanya ikut Taurat. Orang Kristen ikut Injil tapi tolak Taurat, nggak beragama juga. Itu teman-teman, ya mohon maaf ya. Nanti boleh nggak setuju boleh, nanti kita ngobrol santai. Ini kan kelas, bukan saya berapologet, bukan ya, bukan itu forumnya. Tapi saya sebut ayat ini, saya sebut nih teman-teman, ayat ini advent banget ayat ini. Ya, silakan Mbak Helen. Mengapa Injil sudah tidak berlaku? Karena sudah ada Quran. Al-Maidah ayat 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Al-Maidah ayat 47. Oke, makasih. Nah, sekarang kan Injil diimani oleh Islam, tapi diingkari. Kenapa? Tadi pertama karena dianggap udah tidak asli. Padahal masih ada di rukun iman. Berikutnya, karena dianggap udah nggak berlaku lagi. Udah lewat masanya, sekarang masanya Quran gitu loh. Padahal, kenapa ada di rukun iman? Kenapa Injil masih disebut-sebut di rukun iman? Kalau memang sudah nggak berlaku, ya kan? Kan ini, iman pada Injil, iman pada Quran. Arti imannya sama. Jangan kalau iman pada Quran beda, iman pada Injil beda. Sama. Itu harus generik, itu pengertiannya sama aja. Berlaku itu semua. Tadi udah kita bahas arti iman. Jadi sampai saat ini teman-teman, Injil masih tercatat di rukun iman. Kok dibilang nggak berlaku? Nah, sekarang kita ambil dalil dari Quran. Ini ayat luar biasa bagi saya. Hendaklah pengikut Injil, hendaklah orang Kristen atau orang Nasrani memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Artinya orang Kristen nih, kalau Mas Palmer dengan Mbak Helen ada bermasalah, tolong selesaikan dengan hukum yang ada dalam Injil. Kalau enggak kalian fasik. Ini ayatnya. Artinya apa? Injil masih berlaku walaupun sudah ada Quran. Ini kan Quran. Amin. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran. Sudah ada Quran, tapi Allah menyuruh orang Kristen pakai Injil. Berarti masih berlaku karena masih asli, masih benar walaupun bahasanya udah berubah, tapi maknanya masih tetap. Ini gampang, tidak perlu, saya pikir tidak perlu ilmu tinggi-tinggi untuk memahami ini. Ya. Gampil lah. Nah, ada juga statement mengatakan Quran sudah merangkum semua kitab. Nah, kalau sudah dirangkum, kenapa ada di rukun iman? Cukupnya sebut iman pada Quran. Beres urusnya. Harusnya kan nggak perlu sebut Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang dirangkum apa sih? Emang mengerti isi Taurat? Emang mengerti isi Injil, isi Zabur? Emang mengerti isi Quran? Emang sudah ada di Quran semua? Ternyata udah saya baca Quran, ternyata di Quran tidak ada salib. Maksudnya salib Kristus, maksudnya salib ada. Tidak ada berita Yesus mati disalib, tak ada. Ya. Walaupun di kisi-kisi ada, ya. Tapi ini oleh orang Islam ditolak. Ini ayatnya ini udah terakhir ya teman-teman. Nih, silakan dibaca. An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka
Sesungguhnya enggak kelihatan ini sebelahnya Kamu karena ada. Oh, sesungguhnya kamu telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan. Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu. Dalam kurung, siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. An-Nisa ayat 157. Oke, banyak tafsir ya tentang ayat ini. Yang saya mau angkat adalah bahwa ya ini loh, Yesus tamat salib. Sebetulnya ada 3 ayat lain, saya nggak angkat sekarang karena topiknya lain. Ada 3 ayat lain yang mendukung kematian Yesus. Ali Imran 55, Al-Maidah 117, Maryam 33. Tapi kita nggak bahas sekarang. Cuma yang mau saya tunjukkan bahwa mereka mengklaim bahwa Quran merangkum semua kitab. Tapi ternyata salib Kristus tak ada. Padahal teman-teman, ini bantahannya salib Kristus ya. Teman-teman, inti kabar dari Injil adalah salib. Ya. Jadi peran Yesus sebagai kurban itu intinya. Jadi Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam di sini atau Yesus Kristus di Injil itu mengalami mati kurban sebagaimana dilambangkan oleh domba yang disembelih oleh Abraham. Abraham disuruh menyembelih anaknya Ishak atau Ismail, oke lah, orang nggak jadi dua-duanya, nggak usah kita bertengkar gara-gara siapa yang mau dikorbankan, Ishak atau Ismail. Kita nggak perlu debat situ karena apa, dua-duanya nggak jadi. Pada akhirnya yang dikorbankan adalah domba. Zib. Ya, nah sekarang domba ini melambangkan Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang mati tersalib, kurban. Jadi Yesus itu mengalami mati kurban, bukan mati syahid, apalagi mati konyol. Karena ada yang menuduh mati konyol, bukan mati kurban. Tidak ada yang bisa mati kurban selain Yesus. Karena syarat mati kurban adalah suci. Satu-satunya orang yang suci menurut Quran adalah Yesus. Quran surat 19 ayat 19. Ya suci. Jadi kalau berdosa nggak bisa jadi kurban, mati kurban. Orang berdosa paling top mati syahid. Macam kita nih orang berdosa bisa mati syahid, mati martir bisa. Tapi menjadi mati kurban tidak bisa. Ya. Menggenapi semua ibadah tentang kurban di kitab Taurat. Itu puncaknya adalah pengorbanan Isa di kayu salib. Makanya kalau di Injil jelas. Di Injil jelas ya. Kalau kita baca di Yohanes ya. Ini saya kadang-kadang di sini. Yohanes 1 nih saya baca nih, kadang ada di PowerPoint nih. Yohanes 1 ayat 29. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi ketika Yohanes menyebut anak domba Allah, dia merujuk pada Yesus sebagai kurban. Belum terjadi waktu itu. Itu ya. Jadi bukan mati konyol, bukan mati syahid, tapi mati kurban. Itulah inti pekabaran Injil. Kenapa? Karena ada masalah antara manusia dan Allah. Apa masalahnya? Dosa. Dosa ini yang mau diselesaikan oleh Allah. Agar manusia dengan Allah dekat lagi. Makanya bagus itu saya baca di salah terbitan Muhammadiyah. Tujuan berkorban, saya baca. Tujuan berkorban adalah mendekatkan diri pada Allah. Bagus. Itu Alkitabiah. Kenapa harus mendekatkan diri pada Allah? Karena jauh. Apa yang membuat manusia jauh dari Allah? Dari Allah.
Apa? Boleh Dosa. jawab? Dosa. Nah, sekarang bagaimana caranya agar manusia dekat lagi dengan Allah? Bagaimana caranya? Kan dosa membuat manusia jauh dengan Allah, yang asal dekat. Sebelum ada dosa, manusia itu kompak dengan Allah, dekat. Gara-gara dosa, manusia jadi jauh dengan Allah. Sekarang Allah mau manusia dekat lagi sama Allah. Bagaimana caranya? Dosa dihapus. Dosanya dihapus, dibuang. Kemana dibuangnya dosa? Ke kurban, teman-teman. Ke kurban. Makanya kurban mati. Kurban, ini sekarang bicara hewan kurban. Hewan kurban mati, teknis disembelih, teknis. Tapi secara teologis, hewan kurban mati karena ketiban dosa orang yang berkurban. Itu kata Taurat. Kan gini, hewan kurban itu harus suci. Artinya sehat dan tak bercacat celak, sempurna. Kenapa? Karena melambangkan oknum yang suci, Yesus Kristus. Ya, sempurna dan suci. Jadi hewan yang suci ini pergi dengan orang berdosa ke halaman bait suci. Saya orang berdosa. Saya bawa hewan kurban. Hewan kurban ini suci. Sehat dan tak bercacat celak, itu lambangnya. Saya pergi ke bait suci Yerusalem berdua dengan hewan kurban. Di halaman bait suci diadakan upacara kurban. Habis itu saya pulang. Dengan siapa saya pulang? Sendirian. Pergi berdua, pulang sendiri. Kenapa pulang sendiri? Teman saya itu, si domba tadi udah mati. Teknis disembelih. Kenapa mati? Karena ketiban dosa saya. Maka saya habis berkurban, secara teologi saya suci, saya boleh hidup. Karena orang berdosa harus mati. Itu udah hukumnya. Orang berdosa harus mati. Kalau orang berdosa mau hidup, dia harus suci. Nah, makanya saya boleh hidup, bisa pulang ke rumah karena sudah suci secara teologis. Karena dosa saya sudah dipindahkan ke kurban. Itu teman-teman, pindah ke kurban. Makanya menarik juga waktu saya baca tata cara memotong hewan kurban terbitan Muhammadiyah. Begini teman-teman menariknya. Ternyata sebaiknya, seyogianya yang motong hewan kurban adalah orang yang berkorban. Jadi kalau Mbak Helen ini korban, karena Mbak Helen ini hajah, mau berkorban sapi karena berduit, Mbak Helen sendiri yang sebaiknya motong hewan sapi. Tapi Mbak Helen ini boro-boro motong sapi, motong ayam aja nggak berani. Nah kalau sudah begini keadaannya, maka Mbak Helen bisa minta tolong juru potong hewan kurban. Tapi saya kaget waktu saya baca risalah. Kalau Mbak Helen yang berkorban tidak memotong sendiri hewan kurbannya, Mbak Helen tuh harus memegang hewan kurban ketika hewannya dipotong orang lain. Nah loh, kenapa yang berkorban harus megang hewan kurban orang lain? Ayo jawab, bantu jawab. Kenapa? Mindahkan dosa. Makasih mindahkan. Ini Mas Yon dari mana nih? Makasih Mas Yon. Dari Cilacap. Oh Cilacap. Habis sampean gelap-gelapan nggak buka kamera sih. Jadi teman-teman, itu di risalah itu nggak ada keterangannya. Di Quran tidak ada. Tapi saya mengerti karena saya mengerti Taurat Injil. Di Taurat ini jelas diterangkan bahwa ketika hewan korbannya dipotong orang lain, kita megang itu adalah simbolisasi transfer dosa. Dosa yang berkorban dipindahkan ke hewan, maka hewannya mati karena dosa saya. Ini simbolisasi dari Yesus yang mati di kayu salib. Teknis mati di salib, teknis. Tapi teologisnya Yesus mati karena apa? Ketiban dosa seisi dunia. Mati. Jadi mati kurban dia. Nah, makanya kalau ditanya, di kemana kan dosa kalian? Dibuang ke kurban. Gitu loh. Dosa tuh real. Tuhan nggak bisa mengampuni, tapi nggak tahu bagaimana buang dosa. Kemana dosa kalian? Diampuni.
Dibuang kemana dosanya? Nggak tahu, nggak bisa. Dosa kita diampuni. Saat kita diampuni, dosa kita diambil alih oleh Tuhan. Kita dibuat lagi fitrah, bersih. Dan dosa kita dibuang ke hewan kurban atau ke kurban Yesus itu. Yaitu teman-teman. Nah ini intinya Injil. Hanya Quran merangkum Injil. Tapi yang kisah yang tadi diceritakan nggak ada. Justru itu intinya Injil. Bagaimana Tuhan berkarya menyelamatkan manusia berdosa. Lewat apa? Lewat pengorbanan. Nah ini di Islam kurang diekspos. Padahal menarik nih, Mas Palmer tahu domba pengganti anak Ibrahim yang dipotong itu disapa dengan nama Allah, disebut Al-Ajim. Kok domba keren banget pakai nama salah satu Asmaul Husna. Kenapa? Karena domba ini melambangkan Yesus, bukan sembarang domba yang goib. Ibrahim ke Bukit Moria mau korbankan anak, disuruh oleh Allah. Tapi di Bukit Moria yang dipotong bukan anaknya, tapi domba. Dari mana dombanya? Goib. Sebagaimana goibnya Yesus datang ke dunia. Itulah teman-teman. Jadi domba tadi melambangkan Yesus. Datangnya goib ke dunia, Isa pun datangnya goib. Mana ada perawan punya anak? Itu goib. Ya. Itu teman-teman. Jadi udah habis rupanya. Jadi teman-teman, Habis ya? ya, Udah habis? ya. Jadi teman-teman, Injil diimani oleh Kristen, diimani oleh Islam, tapi diingkari. Kalau dari Kristen tadi, yang diingkarinya yang saya sorot adalah 2 fakta tadi, soal hari ibadah, soal makanan. Ya, kalau di Islam ya diingkari hampir semuanya. Tapi harus diimani Injil, tapi berita Injil diingkari. Ya, dalam hal ini disorot soal kematian Yesus sebagai kurban, kan diingkari. Teman-teman, demikianlah. Nah, ini teman saya dari Amerika ada nih, ya hadir ya. Saya lihat namanya ada, semoga buka kamera. Teman-teman, demikianlah sekilas pintas tentang Injil diimani namun diingkari. Mari kita belajar bersama, boleh kasih pendapat, boleh setuju, boleh nggak setuju, kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang cukup informatif ya. Jadi diingkari dari segi Kristen dan juga dari segi Muslim ya. Jadi ada perbedaan penafsiran. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi bisa melalui chatroom atau raise hand ya. Jadi bisa ambil menu raise hand. Nanti akan kita, siapa yang duluan pertama raise hand, dia akan kita tunjuk untuk memberikan pertanyaan. Dan bisa juga di chatroom. Sambil menunggu pertanyaan, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Double Trio Angkatan 79 ya. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil ku ada, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah
Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Amin. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat Bapak Pahar sudah raise hand. Silakan Pak Pahar. Iya, selamat malam, Prof. Tigor. Malah Ini suatu Bang Ucok. Saya selalu berusaha untuk tidak meninggalkan acara ini karena sangat menarik sekali. Karena diminta nanti pertanyaan, maka saya ingin nanya yang Bang Ucok bilang, temanya, topiknya itu. Sebenarnya Islam bukan mengingkari, tidak. Islam itu mengatakan di rukun iman itu, maksudnya Islam itu mengimani bahwa kitab-kitab itu yang pernah ada, tapi dianggap ada yang tidak benar isinya. Apa yang nggak benar? Misalnya dari mula tidak dibicarakan soal Yesus Tuhan itu, belakangan dibilang Yesus Tuhan. Yang kalau kita tanya kepada Yesus, siapakah engkau Yesus misalnya? Ada jawabannya. Mungkin Bro Palmer bisa kasih tahu. Kalau kita tanya Yesus, siapa Yesus? Ada jawabannya. Bro Palmer tahu nggak di mana ayatnya di Alkitab? Bro Palmer, mana? Banyak ayatnya, banyak. Bukan Nanti saya banyak. kasih ya. Menurut Yesus. Sebentar, menurut nanti saya Yesus kasih siapa? ya. Enggak, saya nggak mau lama. Saya mau tanya. Satu ayat. Yohanes 17:3 itu yang maksud Bro Fahar. Iya, itu. Ya. Ada banyak ayatnya, Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan. Saya sebentar akan sampaikan di sini. Jangan lupa membaca ya. Itu yang tidak dipercaya oleh Muslim. Ya. Itu urusan Muslim. Yesus, ya makanya. Yesus sumber ilham segala macam. Yohanes 17 ayat 8. Yesus selalu nunggu-nunggu dari Allah Bapa. Jadi bukan dia sumber. Dia hanya perantara. Gitu ya. Jadi begitu intinya. Kita hanya ingin tahu Yesus, menurut Yesus siapa? Iya, Yohanes 17:3. Yang lainnya ayat sisipan supaya sesuai dengan pelajaran-pelajaran Yunani. Gitu kan? Mas Itu ya Fahar. itu Pak, itu pendapat Muslim loh. Saya hanya menyampaikan. Mungkin Mas yang lain nggak Fahar. berani menyampaikan. Saya berani aja karena kita udah kenal deket. Iya, Mas Itulah. Fahar. Injil itu bukan cuma Yohanes 17 ayat 3. Bukan cuma itu. Itu betul. Karena salah satu jabatan Yesus sebagai manusia ada utusan. Dia rasul, dia nabi betul, dia guru betul. Tapi jabatannya bukan cuma itu. Jadi yang you bilang tuh betul, tapi bukan cuma itu. Nah, kembali ke iman. Itu bukan topik kita malam ini ya, sebelumnya cuma senggol aja. Jadi gini,
topik kita malam ini kan diimani tapi diingkari. Nah, kata iman dikenakan pada Taurat, pada Jabur, pada Injil, dan pada Quran. Loh, kenapa beda artinya? Kalau pada Taurat, Jabur, Injil berarti iman artinya iman bahwa dulu ada buku itu. Kalau pada Quran apa artinya iman? Berarti dulu pernah ada Quran gitu. Kan ayo. Tadi definisi iman sudah saya terangkan. Dari segi Alkitabnya, dari segi Islamnya. Diterima secara hati, diucapkan secara lisan, dan dilakoni. Ada perbuatannya, itu iman, kata Islam. Begitu, jadi ini topik kita malam ini gitu loh. Soal Yesus. Ya, gini Bang Ucok. Sekarang kita Pak Malmer tuh percaya nggak Quran tuh bener? Quran tuh Percaya benar nggak? sepanjang membenarkan Ya udah. Injil. Nah, ini juga Amin. Alkitab juga benar sepanjang tidak menuhankan Yesus. Udah. Pak Muslim Fahad. tidak akan begini. Saya kasih tahu ini suara Muslim. Saya mereka tanya juga. Mereka Muslim tidak akan percaya Yesus Tuhan. Udah. Mau sampai kapanpun mereka tidak percaya. Ya nggak Kalau apa-apa, tapi gini ya makanya. Gini Mas Par, Kalau biar kita kalau nggak berbahas pantun, biar kita nggak berbahas pantun, kan bukan itu topiknya, bukan soal keilahian Yesus, bukan topik. Gini, Quran ini sekadar aja. Quran mengatakan hanya Allah yang bisa mencipta. Quran 22 Al-Hajj ayat 73. Hanya Allah yang bisa mencipta. Tapi Yesus mencipta burung. Padahal kata Quran, tak ada yang bisa mencipta seekor lalat pun, walaupun semua bersatu. Malaikat Jibril, hantu belau kah, raja kah, nabi, rasul, berkumpul semua. Bikin seekor lalat pun tak bisa, kata Quran. Karena yang bisa mencipta hanya Allah. Tapi di Ali Imran 49, Yesus bikin burung. Ambil tanah liat, diemple-emple, ditiup jadi burung hidup. Nah, siapa Yesus? Atas izin Allah tentunya. Ya. Jangan salah. Dengar dulu Mas Par, jawab saya, ini udah kadung ya. Sebutkan ke saya, satu peristiwa yang Allah tak izinkan tapi terjadi. Ada nggak? Ada nggak peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah? Ada nggak? Jawab saya. Semua harus dengan izin dong. Adakah satu peristiwa yang terjadi di alam semesta tanpa izin Allah? Ada nggak? Ya saya nggak kesana-sana ngapain. Ada. Semuanya izin Allah. Jadi izin Allah nggak usah diomong-omong. Gimana? Saya nggak ngerti. Kenapa seorang nabi diizinkan mencipta kalau itu? Apakah Allah lupa dengan statement sebelumnya? Hanya Allah yang bisa mencipta. Belakangan Allah mengizinkan Isa mencipta burung. Emang Allah lupa sama omongan sebelumnya? Allah pelin-pelan. Jadi banyak persoalan Mas Fahad ya. Jadi ini tafsir-tafsir aja. Jadi gini, tak percaya Yesus Tuhan tidak apa-apa. Kami nggak memaksakan, nggak masalah. Ya. Tapi ada dalilnya. Yang tak percaya Yesus Tuhan ada dalilnya. Yang percaya Yesus Tuhan ada dalilnya. Mau pakai dalil Quran, mau pakai dalil Injil, nggak ada masalah. Dan kita nggak usah ribut soal itu. Masing-masing silahkan. Nah, kita mau angkat fakta, data. Di sini kan kita belajar nih, bukan tafsir. Gitu. Itu Mas Fahar. Ya, makasih tadi ya Mas Fahar sudah meramaikan ini forum karena kritis. Tapi mohon jangan juga mau sedikit rendah hati untuk mendengar jawaban dari yang Kristen gitu loh. Oh, jadi gini Mas Fahar. Mas Fahar boleh jadi tak percaya Yesus Tuhan. Tapi dengarkan jawaban orang Kristen. Jadi yang kami harapkan dari Mas Fahar gini, oh gitu toh. Kenapa orang Kristen menyebut Yesus Tuhan? Oh gitu toh. Tapi aku nggak percaya. Wes, ya udah. Tapi ada. Jadi gini, percaya itu bukan di sini, di hati. Tapi kalau diskusi itu nalar di sini. Jadi saya bisa terangkan kenapa Yesus Tuhan. Saya terangkan di sini. Tapi kalau Yesus Tuhan atau enggak itu di hati. Yang benar ah. Di hati itu adalah keyakinan, itu agama di hati ya. Agama, keyakinan adanya di hati. Itu tak bisa diperdebatkan. Tak bisa didiskusikan keyakinan. Karena keyakinan tak ada hubungan dengan benar atau salah.
Jadi apapun keterangan orang Kristen tentang Yesus, kalau Mas Fahar udah yakin nggak percaya, ya nggak ada guna. Karena keyakinan Mas Fahar ada di hati. Sementara orang Kristen ngomong di tataran pikirani. Gitu loh. Macam gini, saya balik. Saya tak percaya Muhammad Nabi. Sampai kapan nggak percaya kan? Itu keyakinan. Nah, Mas Fahar tugasnya dakwah ke saya. Bian, kenapa kami orang Islam menyapain Muhammad Nabi? Karena begini-begini, ABC, AB, itu. Nah, itu nalar ya. Nah, saya bisa mengerti. Oh, gitu toh. Kenapa Muhammad Nabi? Oh, gitu toh. Saya mengerti Mas Fahad. Tapi saya tidak percaya. Ya udah selesai urusan kan. Sama aja gitu posisinya. Sampai saya nggak percaya. Karena percaya itu di sini, di hati, di batin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau belajar diskusi, apalagi berdebat harus belajar meletakkan keyakinan kita di tataran pikirani, di tataran pikiran, di tataran nalar, di tataran logika. Sementara keyakinan agama ada di tataran batin, di hati, tak bisa didiskusikan, tak apalagi diperdebatkan. Kalau mau diskusi juga, ya ayo kita keluarkan keyakinan kita dari hati kita taruh di pikiran kita, baru kita bisa omong-omong. Gitu. Oke lanjut, Mas Tigor. Belum ada yang raise hand. Juga di chatroom saya lihat belum ada pertanyaan ya. Hanya penjelasan tambahan saja. Ini Mas MDM mau bicara kan? Tadi nggak bisa unmute, tadi mungkin kalau mau bicara tuh. Nggak, dia respon pertanyaan. Mungkin ada yang mau menambahkan juga. Mas Palmer tambahkan, silakan Mas Palmer. Ya, saya pikir tadi merespon Pak Fahar, wajar beliau mengatakan begitu karena memang sudah dari sono-sononya diajarkan begitu, indoktrinasi lah ya. Tapi jangan lupa Alkitab itu sudah ada settle, sudah berabad-abad jauh sebelum Islam ada yang menetapkan mengenai posisi siapa itu Yesus. Dan mungkin keraguan itu muncul karena adanya ya pihak-pihak yang coba untuk memulai meragukan, padahal sebenarnya itu sangat jelas begitu ya. Yesus sendiri dari tulisan para rasul, kalau udah para rasul berarti rasul Allah, rasul pilihan yang sudah banyak menulis tentang Yesus itu siapa. Apalagi ucapan Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan. Bahkan kitab Ibrani, Allah mengatakan Yesus itu Allah. Jadi mau diapain? Ya imani saja. Kalau misalnya mau dirubah, saya pikir yang merubah itu manusia bukan Allah. Allah telah menetapkan seperti itu melalui hambanya para nabi, para rasul. Bahkan para nabi Yesaya mengungkapkan siapa Yesus itu. Ya Allah yang perkasa, katanya kan. Raja damai gitu ya. Ya udah. Itulah yang kita imani. Ahli kitab imani, yang 3 miliar orang juga mengimani, ya bagaimana dengan yang baru muncul setelah abad ke-6, ke-7 gitu ya, tidak akan bisa menggoyahkan keimanan yang memang tertulis secara documentary evidence, historical evidence, dan testimonial evidence dari hamba-hamba Tuhan, para nabi dan para rasul. Itu aja tambahan saya. Oke, makasih. Saya menghemat waktu, saya ngomong terus ya, kecuali ada yang resen atau ada yang bertanya ya. Ya teman-teman, karena kesenggol soal keilahian Yesus, saya tanya, dari manakah Yesus mendapatkan keilahiannya? Dari manakah Yesus mendapatkan kealahannya? Dari manakah Yesus mendapatkan ketuhanannya? Boleh teman-teman respon, dari mana? Saya jawab langsung ya, dari asal usulnya. Baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ini saya bacalah ya, dari Yohanes 1 ayat 1. Dari manakah Yesus mendapatkan keilahian? Saya jawab, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Jadi dalam pemahaman Injil, firman Allah adalah Allah. Ya, jelas ya. Jadi firman Allah adalah Allah. Nah, ayat 2-nya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini buktilah ke Allah bahwa firman itu Allah. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke? Nah, Allah ini, yang firman Allah ini, yang ilahi ini, di ayat 15, menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Nah, saudara kita Muslim hanya memahami kemanusiaannya. Tapi Yesus sebelum menjadi manusia, siapa Dia? Firman Allah, yang adalah Allah. Nah, Quran dan Injil sepakat menyapa Yesus firman Allah. Saya ulangi lagi ya. Quran dan Injil sepakat menyapa Yesus firman Allah. Atau Quran membenarkan Injil yang mengatakan Yesus itu firman Allah. Di mana ayatnya? Ali Imran ayat 45. Ya. Saya baca ya. Ini dia. Tadi saya baca Yohanes ya. Sekarang saya baca nih Quran Ali Imran, Quran 3 ayat 45. Nih. Demikian bunyinya teman-teman. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan..." Ini banyak tanda kurungnya, banyak yang tak ada di bahasa aslinya. Saya baca bahasa aslinya yang tanpa tanda kurungnya. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat." Nah, jadi Allah menggembirakan Maryam dengan kalimat. Darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan dan kepadanya, kepada Allah. Teman-teman, Allah menggembirakan Maria dengan kalimat, tapi langsung namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Kalimat itu omongan, kok ada nama? Nah, di Injil jelas kalimat ini, omongan ini, the word of God ini, firman ini, kenapa ada nama Yesus? Karena jadi manusia. Jadi di Injil lebih jelas. Di Quran kurang jelas karena dikasih kalimat namanya Al-Masih putra Maryam. Lucu. Ya. Jadi teman-teman, kalau saudara kita orang Islam tidak mengerti Injil, jangan ambil kesimpulan. Tapi please tanya ke kami orang Kristen yang sudah mempercayai lebih dahulu. Ya, saya ulangi. Saudara-saudara kita yang Muslim, kalau baca Injil kurang jelas, kurang paham, ragu-ragu, kurang mengerti, silahkan bertanya pada kami. Ya, jangan baca Injil, baca Quran saja. Orang Islam kalau nggak jelas disuruh bertanya kepada kami orang Kristen. Ayatnya ada, Mas Palmer tulis di sini. Lihat nih. Di chatbox ada ayatnya. Quran surat chatbox berapa itu? 10 ayat 94. Ini saya baca teman-teman nih. Ini luar biasa ya, bagi saya menarik ya. Nih, di chatbox ada, Mas Palmer udah tulis. Nah, saya bacakan ya. Maka jika kamu, dalam kurung Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, kan Quran. Jadi kalau Muhammad ragu-ragu tentang Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapakah orang-orang yang membaca kitab sebelum Muhammad? Siapa? Ayo jawab teman-teman. Ahli kitab. Ahli kitab. Apa kitabnya? Injil. Orang Kristen. Jadi Muhammad saja yang pangkatnya nabi,
kalau baca Quran kurang paham, kurang jelas, ragu-ragu, oleh Allahnya disuruh bertanya pada orang Kristen. Ini ayatnya. Yunus ayat 94. Apa Islam? Jangan nanya ustadz, jangan tanya ulama, jangan tanya hadis, tanya orang Kristen, ada dasar hukumnya. Sekarang kenapa Islam makin jauh dari Kristen? Karena orang Islam ketika baca Quran tidak mengerti, dia bertanya pada hadis, tafsir ulama. Makin jauh. Jadi orang Islam itu percaya kepada kitab setelah Quran. Padahal perintah Quran, beriman, percaya kepada kitab sebelum Quran. Tapi pada praktiknya orang Islam percaya pada kitab setelah Quran, yaitu hadis, tafsir ulama, buku-buku ulama. Tidak ada dasar hukumnya itu. Begitu teman-teman. Ini apa kesimpulan saya yang sederhana ya, karena ada dalilnya, ada ayatnya. Muhammad saja disuruh bertanya pada orang Kristen, padahal dia nabi. Apalagi jamaahnya. Kalau baca Quran, jadi baca Injil nggak ngerti, jangan ambil kesimpulan. Jangan nanya ke ustadz baca Injil. Jangan nanya ke mualaf, ke donitan, ke kainama. Mereka aja nggak ngerti Injil, makanya murtad. Jangan nanya ke dia, nanya ke orang Kristen yang asli, itu teman-teman. Seharusnya. Silakan yang menambahkan. Apa Ibu Korea nggak mau bertanya dari Belanda nih? Kita mau dengar juga suara-suara keju nih. Brother Roy Rorim Pandey. Tadi ada kulihat Bang Hans Kumaat. Atau Brother MDM. Silakan teman-teman. Kami ikut mendengarnya aja, ikut belajar. Oke, enggak, siapa tahu mau ada pertanyaan nih. Atau Brother Brave ini pendeta muda ini. Brave Vibo. Cukup jelas, Sir, karena ini udah pernah diajarkan oleh Sir juga. Oh iya, ini mahasiswa saya dulu ini. Atau Brother Monang Ringo-Ringo. Ini jarang-jarang hadir nih, sekarang hadir. Atau Aman. Ibu Elizabeth Lo. Brother Monang bagaimana? Aman. Aman. Terima kasih penjelasannya. Ya. Ini penjelasan dari orang awam ya. Iya. Kita memahaminya secara awam, jadi nggak secara gampangnya gimana. Karena saya itu coba memahami dengan sederhana aja. Disuruhnya begini kok gitu. Disuruhnya mengimani kok kita mengingkari. Itu. Makanya saya percaya memang agama itu adalah buatan manusia atas tafsir kitab suci dibikin agama. Jadi kita bagus langsung belajar kitab sucinya aja. Kitab sucinya belajar. Itu. Ini teman-teman seperti Mas Tigor tadi sebut ya. Ini kelas ini makin sepi. Dulu di awal-awal Oke, dah. ratusan. Mungkin ini kali Pak Panggabean. Ya. Latar belakang apa ya yang membuat tetangga sebelah itu, saudara jauh dekat, mempunyai konsep yang saya selalu baca di medsos itu, kebencian yang luar biasa kepada umat Kristen dan juga Yahudi. Apa latar yang membuat mereka sampai sejak anak mereka masih balita sudah diajarkan sedemikian rupa, sehingga akibatnya sampai sekarang ini politik di mana-mana, pertentangan dua agama Abrahamit ini selalu berantem terus, terutama dipicu oleh saudara jauh ini. Apa yang membuat? Apakah di Al-Qur'annya Memang demikian, atau ustadznya yang salah mengajar, atau memang kitab Tauratnya kitab Qur'annya yang... Memang ada dalilnya, nanti saya kasih ya, sekarang saya nggak siap ya.
Ada dalil Qurannya, ya. Bagaimana Islam menghadapi Kristen, ada dalilnya. Itu ya nanti saya kasih, mungkin saya japri gitu ya. Ada dalil, jadi bukan sekedar ustadznya, memang ada dasar ayatnya. Makanya kalau ikutnya ada apa? Ikut itu adalah perempuan Islam yang kritis tuh, yang ada podcastnya tuh. Jadi bukan ke orangnya, memang ada ajarannya. Sofiatul mungkin. Hah? Bukan, ini Islam. Itu Oh. anak baru-baru aja itu. Dia kritis, dia memahami. Jadi misalnya soal terorisme, dia kan salahkan Kumalah, teroris. kumalah kali. Ya, Kumala. Ya, betul. Ya elah susah amat ngomong kumalah. Betul, lihat. Dia yang bilang, jangan hanya soroti oknumnya, orangnya. Ajarannya memang. Gitu loh. Itu Kumala tuh. Itu orang Islam, bukan orang Kristen. Tapi gini, brother Monang ya. Kita orang Advent beda sama Kristen lain. Orang Kristen sering menganggap juga orang Islam tuh seperti musuh. Tapi bagi orang Advent, orang Islam adalah kerabat dekat menjelang kiamat. Mereka menantikan Isa Al-Masih yang kedua kali loh. Akan datang, Yesus akan datang. Kita juga menantikan Yesus. Nah, mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut Yesus. Kan itu. Amin. Menyambut Isa. Bagaimana kita sama-sama dengan mereka siap-siap. Jadi orang Islam mesti disadarkan. Jangan siap-siap menyambut Muhammad. Nah, Muhammad nggak akan datang lagi jemput kita. Kita harus siap-siap menyambut yang datang jemput kita. Ini Qurannya. Quran surat 43 ayat 61. Isa akan datang. Bukan Ibrahim, bukan Musa, bukan Nuh, bukan Muhammad. Isa yang akan datang. Apa maknanya? Kalau ada berita ke kita, si A mau datang ke kita, apa artinya? Berarti kita siap-siap menyambut si A. Gitu loh. Bukan siap-siap menyambut si B atau si C. Kan itu sederhananya. Jadi manusia ini harus dipersiapkan untuk kedatangan Isa Al-Masih. Dalam konteks Islam Kristen ya. Kalau Hindu, Buddha saya nggak ngerti. Dalam konteks Islam Kristen, kita harus mempersiapkan diri kita menyambut Yesus Kristus yang akan datang. Itu. Justru kedatangan Yesus adalah puncak pengharapan orang Kristen. Kedatangan Yesus. Nah, Islam percaya itu, cuma Islam ditafsir. Yesus datang mau ngapain, Yesus datang bagaimana, ditafsir. Harusnya jangan ditafsir. Ikut keterangan apa kata Injil. Ngapain sih Yesus datang? Cek di Injil. Jangan cek di hadis. Jangan cek di tafsir. Di Injil dong dicek dong. Ngapain Yesus mau datang? Itu loh. Amin. Jadi maka saya selalu ngomong di mana-mana ya. Kenapa Islam makin jauh dari Kristen? Karena Islam sangat percaya buku setelah Quran. Harusnya Islam sangat percaya kepada buku sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itulah makna rukun iman juga. Kenapa harus beriman pada Taurat, Zabur, Injil, dan Quran? Begitu, brother. Ya. Bisa Tapi nambahin sedikit? ya silakan, Mas Palmer. Ya, jadi laiku Siringo-ringo ini luar biasa itu ya, auditor. Jadi saya hanya mau sampaikan saja bahwa pengalaman yang saya alami ketika berdiskusi dengan teman-teman Muslim, sepupu, sahabat-sahabat kami, bahkan sekarang pun tetap, mereka justru mengakui Advent itu lebih Islami. Itu bahasa mereka ya, lebih Islami. Karena ketika saya sampaikan seperti yang Lai Ucok sampaikan malam ini, dan itu penting sekali, bagus sekali pelajaran malam ini, bahwa kita itu bukan hanya mengetahui, memahami, tetapi mengimani dan melakoni apa yang tertulis di Alkitab. Nah, itulah kita Advent. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan benar, tetapi tidak mengimani melakukan. Atau melakukan hanya sebahagian. Enggak, yang sebenarnya adalah kita lakukan apa yang memang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika saya menyampaikan itu kepada saudara-saudara Muslim dan Muslimah,
mereka mengatakan, wah, ini Advent luar biasa ya, ternyata lebih Islami. Maksudnya lebih menuruti, tidak mengcover. Cover itu kan kafir ya, menutupi. Justru tidak mengcover, tidak menutupi sebahagian, apalagi seluruhnya. Nah, Advent itu justru seperti ayat Ali Imran 355, pengikut Isa Al-Masih, maksudnya pengikut Yesus Kristus itu di atas orang-orang kafir. Nah, justru kita tidak mengkafir, menjadi penutup atau kafir terhadap kebenaran. Justru kita malam ini sudah disampaikan juga, kita terbuka, dan inilah yang kita harus imani. Itu yang saya mau tambahkan. Makasih. Terima kasih. Tapi Mas Monang Ringo-Ringo ini berarti pemerhati juga. Dia ingat nama Kumalai. Saya aja lupa. Semua kita libas yang Islamologi ini. Ya, jadi karena itu Kumala itu, bagi saya Kumala itu fenomena. Fenomena. Karena dia bapaknya tokoh cendekiawan Islam loh. Tapi dia berani bersuara apa adanya. Gitu. Ya. Kumala. Betul. Mungkin Bang sebelum Ucok, saya boleh tambah sedikit nggak? Boleh. Silakan. Oke, jadi saya punya kesaksian ya, saya nggak nambahin. Keluarga yang saya layani itu sempat sedih karena dia menanyakan anaknya perempuan. Dia tanya bahwa, dia bilang, Dek, kamu kan sekolah di sekolah Islam yang ibu kasih, sekolah yang bagus supaya kamu punya pengetahuan akan Muslim itu lebih bagus. Ibu mau tanya, nanti kedatangan kedatangan yang kedua kali yang kita tunggu ini, Imam Mahdi ini, atau yang akan datang ini Nabi Muhammad ya? Terus dia bilang, bukan Mama, aku dari TK sampai SMA diajarin itu adalah yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Lah kok gitu, Dek? Ya itu ajarannya, ajaran di Quran begitu. Jadi dia sempat shock bahwa, kok Nabi kita nggak datang, Nabi Muhammad. Lah enggak mah, orang dia ada di kubur, dia udah meninggal. Yang datang itu Nabi Isa. Jadi dia ini sedikit aja lah, karena tadi ada sedikit pembahasan, jadi membuat dia semakin yakin bahwa ya Isa itu satu-satunya yang bisa membawa dia ke sorga. Amin. Terima kasih. Ini bukan kesaksian. Bang Ucok sebentar. Karena dibawa-bawa soal Muhammad. Tidak ada satu orang Muslim pun yang mengharapkan Muhammad yang datang. Semua Muslim mengharapkan Isa yang datang. Amin. Cuman iya, masalahnya Isa datang untuk menghajar orang Kristen. Loh, iya. Saya nggak pernah ngajar Kristen. Yesus bilang, aku tidak kenal kau. Aduh. Kan orang Muslim, iya, orang Muslim berpendapat Kristen itu adalah bukan mengikuti ajaran Yesus, mengikuti ajaran Paulus. Itu yang kita mesti ini kan, itu loh. Muslim berpendapat begitu, nggak ada satu yang ibu bilang tadi, tidak ada satu Muslim pun yang mengharapkan Muhammad. Enggak, Muhammad manusia biasa. Iya, itu diajarkan, dia diajarkan. Menurut saya itu karangan ibu aja. Tidak ada satu orang Muslim pun yang paling tolol sekalipun. Saya rasa cukup ya. Itu hanya pendapat pribadi, jadi bukan ajaran secara umum. Iya betul. Oke. Ada sedikit, sedikit aja, nggak sampai 1 menit. Jadi Pak Fahar, saya mau sampaikan aja, Yesus datang ke dunia ini, Isa bukan untuk bunuh babi, dan bukan untuk bunuh orang Kristen, bukan. Justru akan mengangkat orang-orang Kristen yang setia, pengikut Yesus yang setia. Bukankah dia menghancurkan gereja? Itu satu. Dia menghancurkan gereja. Betul nggak? Dia datang menghancurkan gereja. Bukan. Ya, saya ketahui. Bukan. Yesus tertulis di Alkitab bahwa dia akan datang menjemput umatnya yang mengikutinya, yang percaya padanya, beriman kepadanya, ya, yang diselamatkan olehnya. Dan itu bukan Kristen. Itu Alkitab yang mengatakan, bukan orang Kristen. Kristen bukan umatnya Yesus. Ini yang Anda kurang paham. Seandainya Anda paham, pasti jangan Anda yang salah paham. Akan problem. Saya rasa cukup ya, karena ada perbedaan pandangan. Sebentar Jadi kok. memang Ini aku respon yang tadi Mas Fahar ini, yang Matius 7 itu Mas Fahar ya.
Yang bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Betul. Baca selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang surga. Artinya gini Mas Par, bukan orang yang ngaku Kristen yang selamat, tapi orang yang hidup sebagai orang Kristen yang selamat. Itu artinya yang melakukan. Jadi iman tadi dilakoni, bukan cuma diomong-omong, itu maksudnya. Jadi apakah Kristen melakukan kehendak Bapa? Oh iya, yang benar melakukan lah. Tidak semua. Jadi Pak Pahar ada benarnya juga. Jadi mayoritas Kristen itu banyak tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi dua sisi ada benar. Ya, tadi kan Ustadz Ucok juga benar, Pak Pahar benar. Karena dari 1.000 Kristen, dari 1.000 Kristen mungkin ada 100 yang melakukan, tetapi itu Kristen. Yang tidak berarti tidak melakukan. Ya teman-teman, pelajaran malam kita kan malam ini kan menyoroti Kristen juga. Diimani, namun diingkari orang Kristen juga Mas Pahar. Jadi orang Kristen juga mengingkari Injil. Kan udah saya terangkan, nggak semuanya. Jadi gini Mas Pahar, sebentar Mas Pahar. Kita nggak perlu berbalas pantun. Keselamatan itu bukan tergantung agama. Bukan. Kita nggak bilang agama itu nggak sampai ke surga Mas Pahar, sampai di KTP. Jadi bukan agama Kristen surga. Enggak. Yang mengikuti firman Allah yang ke surga. Itu kan tadi sudah bilang. Jadi dari mulai Adam sampai sekarang, kalau mau benar itu syaratnya satu aja, ikut firman Allah. Nah sekarang kita sibuk diskusi firman Allah yang mana? Quran mencatat, Injil mencatat, firman Allah itu Yesus. Jadi ikut Yesus yang selamat, itu udah. Amin. Iya kan? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, waktunya sudah lewat 11 ya. Jadi kita tadi mulai jam 19.10, sekarang jam 21.11. Saya sebenarnya penasaran sama pertanyaannya Monang Siringo-Ringo ya. Tapi mungkin nanti kita bahas dalam satu presentasi. Jadi pada dasarnya pertanyaan mana itu? Itu kenapa Islam membenci Yahudi dan Kristen? Ya, ada jawabannya nantilah. Ada ayatnya. Bukan ayatnya. Sebenarnya filosofinya ya. Alkitab itu, Al-Quran itu mencintai Yahudi dan Kristen. Tapi perkembangan zaman itu terjadi distorsi. Nanti bagus kita presentasikan. Waktu habis nanti itu. Itu satu jilid itu. Karena kehadiran Islam itu menolong Kristen dan Yahudi dari Roma, dari masa kegelapan. Tapi ya begitu selanjutnya. Oke, kita akan tutup atau Ustadz Ucok buat summary-nya dari pembahasan malam ini sebelum doa. Udah cukup tadi kan summary-nya itu ikut firman. Oh, udah cukup ya. Ikut firman Tuhan biar selamat. Dan firman Tuhan itu kata Quran dan kata Injil ada Yesus Kristus. Itu aja. Oke. Baik, kita tutup. Kita minta Brother Monang pimpin doa penutup. Ini situasinya lagi bareng banyak sama teman-teman, ini boleh minta izin yang lain nggak ya? Gitu, terima kasih tapi atas permintaannya. Oke, kalau begitu Abang Johnson Sitorus bisa pimpin doa penutup, Bang. Oke. Kita boleh berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami panjatkan puji syukur kepadamu pada malam hari ini, oleh karena Allah telah menyertai kami di dalam pembahasan pelajaran yang begitu penting yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ucok. Tuhan, kami telah dibukakan banyak pelajaran yang begitu indah, bahwa sesungguhnya rukun iman yang mempercayai dan mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Melalui pelajaran ini, kami boleh meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya yang telah disuruh untuk diimani
adalah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Biarlah melalui pelajaran ini kami boleh semakin diteguhkan bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang mempercayai Taurat dan Zabur dan Injil, dan melalui Isa Al-Masih yang akan datang kembali, kami boleh diselamatkan bersama-sama untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Isa Al-Masih, dan melakukan kehendak-Nya. Kami akan beristirahat pada malam ini. Biarlah pengasihan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh bertemu kembali di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Berkati Ustadz Ucok yang telah memberikan pelajaran yang begitu baik pada malam hari ini. Peliharakan dia, tambahkan hikmat akal budi, agar di pelajaran pertemuan berikutnya kami boleh semakin dicerahkan dan kami boleh terus dituntun oleh Roh-Mu, sehingga pada akhirnya kami boleh lebih percaya lagi, bahkan menerima kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan. Amin. Kasih setia-Mu boleh menjadi bagian kami dari mulai hari ini dan seterusnya. Berkati seluruh peserta yang telah dengan setia mendengarkannya, biarlah kami boleh terus berdoa hanya kepada-Mu saja, agar kami semakin diyakinkan akan kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan. Bila saja ada dosa, pelanggaran kata-kata kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah pengampunan-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga segala sesuatu yang telah kami pelajari dan kami diskusikan bersama boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami layak menerima berkat-berkat yang indah. Terimalah doa kami ini, ya Tuhan, biarlah kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Doa ini kami alaskan atas nama Isa Al-Masih yang telah menjadi juru syafaat dan penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam ini. Kita akan bertemu pada 2 Selasa depan lagi. Jadi sebulan 2 kali. Selamat malam, selamat beristirahat. Silakan berteduh sapa. Selamat malam, Terima Bang kasih, Ucok. selamat malam Terima kasih. semua. Selamat malam. Malam. Terima kasih Ustadz Ucok, terima kasih Tigor, terima kasih semuanya. Sama-sama. Malam. Nggak bisa buka kamera kita ya? Kenapa? Nggak bisa. Harusnya bisa. Terima kasih, Bu Oh, Kori. Ya. iya Terima kayaknya kasih. salah pijit. Udah bisa dibuka. Salah pijit itu. Saya settingannya. Oh iya, oke. Oh, makin ganteng aja. Makasih semua. Oke, terima kasih Ucok. Selamat malam, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Sir. Tuhan Oke. berkati. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Toh. Kita tutup ya. Oke. Oke. Biar istirahat.